Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tian Setiawan dengan NIM 20101011094. Di sini saya akan sedikit menjelaskan yang pertama ada fungsi sistem saraf. Uh, Sistem saraf itu sistem saraf itu memegang peranan utama pada homeostatis, menjaga sistem tubuh lain terkoordinasi dan teratur untuk mencapai performa yang optimum ya. Dan yang kedua, untuk membantu respon seseorang terhadap lingkungan internal maupun eksternal. Nah, ada 3 fungsi utama saraf. Pertama, untuk mengumpulkan informasi lingkungan eksternal dan internal. Yang kedua, untuk memproses informasi dan membantu keputusan tindakan. Ketiga, untuk mengarahkan tubuh untuk menjalankan keputusan. Skema sistem saraf itu, yang pertama ada sistem saraf itu dibagi menjadi CPN atau SSP, dan PNS atau SST. Nah, dan yang kedua, sistem saraf pusat terdiri dari brain dan spinal cord. Dan yang terakhir, ketiga, ada sistem saraf tepi terdiri dari kranial dan saraf spinal nerve. Nah, sensory nerve itu yaitu menerima sensor kemudian mengarahkannya ke sistem saraf tepi, akan memberikan masukan ke sistem saraf pusat, memberikan perintah untuk bergeraknya ke saraf-saraf motorik. Saraf motorik ada 2, yaitu saraf-saraf automatik atau ANS dan somatik atau SNS. Nah, untuk struktur sistem saraf itu, yang pertama ada saraf itu terdiri dari beberapa neuron atau sel saraf. Yang kedua, ada neuron itu tidak bisa dilihat tanpa mikroskop. Ketiga, saraf itu memanjang dari ujung kaki sampai otot itu bisa sepanjang 2 meter lebih. Nah, untuk sistem saraf pusat, yang pertama ada otak itu yang paling kompleks pada tubuh dan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu cerebrum atau otak besar, diencephalon, batang otak, dan cerebellum atau otak kecil. Nah, cerebrum itu bagian cerebrum itu bagian terbesar otak dan bertanggung jawab terhadap berpikirnya, untuk berpikir atau untuk memori. Dan selanjutnya ada diencephalon. Diencephalon itu terdiri dari talamus dan struktur di bawah hipotalamus. Talamus itu bertanggung jawab sebagai relay informasi sensorik atau kecuali penciuman dan menerjemahkan menjadi sensasi nyeri, temperatur, atau perabaan. Nah, brainstem atau batang otak itu menghubungkan hemisfer cerebri dengan chorda spinalis. Itu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu midbrain, pons, dan oblongata. Dan
medula oblongata dan merupakan lokasi pusat refleks dari mata dan gerakan kepala sebagai respon dari stimulus penglihatan dan pendengaran. Nah, untuk cerebellum itu berlokasi di bawah lobus occipitalis cerebrum. Nah, cerebellum itu mengkoordinasi gerakan voluntar dari involuntar pada fungsinya. Nah, untuk sistem saraf itu terbagi menjadi dua sel. Yang pertama ada neuron, yaitu sel-sel dalam sistem saraf kita yang berfungsi untuk mengirim sinyal-sinyal. Dan yang kedua ada neuron, yaitu tidak bisa mengirim sinyal. Nah, neuron itu akan berperan sebagai cheerleader untuk neuron yang bekerja mengirim sinyal. Dia akan memberikan nutrisi OZ yang akan mendukung dan melindungi neuron agar dapat bekerja secara optimal. Jumlah neuron lebih banyak dibanding neuron dan neuroglia akan tersusun sedemikian rupa di dalam tubuh sehingga sistem saraf itu memiliki dua divisi, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, untuk sistem saraf pusat itu tersusun dari dua struktur, yaitu otak dan sumsum tulang belakang atau spinal cord. Nah, untuk sistem saraf tepi itu sistem saraf yang membawa informasi atau sinyal menuju sistem saraf pusat atau otot dan tulang spinalis dan membawa informasi atau sinyal keluar dari sistem saraf yang menuju organ. Nah, untuk saraf kranial dan spinal, saraf spinal itu ada 31 pasang yang terdiri dari neuron, dan untuk jalur motorik terbagi menjadi sistem saraf otonomik dan somatik. Dan saraf spinal bekerja di seluruh bagian tubuh. Sedangkan saraf kranial ada 12 pasang yang terdiri dari neuron sensorik dan neuron motorik. Dan untuk jalur motorik terbagi menjadi jalur sistem saraf otonomik dan somatik. Dan untuk saraf kranial dominan bekerja di area wajah atau kepala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.